Selamat pagi dan selamat bertemu pada saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus, baik yang ada di ruangan gereja dan juga jemaat sekalian yang ada di rumah ketika ini. Dan seperti mana yang kita telah sedia maklum bahwa bermula daripada 13 bulan Januari yang lepas telah diumumkan oleh Kerajaan Malaysia, yaitu beberapa negeri di dalam Malaysia termasuk wilayah Persekutuan Dewan yang telah diperintahkan untuk berada dalam PKP dan menyebabkan kita tidak dapat mengadakan kebaktian berseduka seperti mana yang sebelum ini. Namun demikian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebijaksanaan hikmat daripada Allah itu tetap menyertai kita sehingga kita masih boleh untuk mengikuti kebaktian secara online ataupun pada hari ini adalah live streaming. Dan kiranya harapan kami supaya jemaat yang ada di rumah juga kekal sehat dan dapat mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh saya. Mari kita di masa ini untuk datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan apa yang kita lalui dalam acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadiran sekali lagi ya Tuhan. Buat berkat pimpinan dan pemeliharaan-Mu kepada kami dalam hari-hari yang telah kami lalui sehingga keberadaan kami pada pagi hari ini bersama dalam persekutuan kami untuk memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama Yesus Tuhan dan Raja kami yang hidup. Tuhan, inilah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami untuk Roh masuk ke dalam setiap pribadi kami, baik kami yang berada di ruangan ini dan juga jemaat kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus makan berkarya dalam setiap hati kami, menerbitkan kerinduan dalam hati kami untuk terus memuji menyembah Tuhan dimanapun keberadaan kami. Karena inilah harus kami lakukan dalam kehidupan kami saat zaman akhir ini Tuhan. Sebagaimana yang kami ketahui, kuasa-kuasa roh kegelapan yang sedang bekerja pada saat ini untuk menjauhkan kami daripada hadirat Tuhan, tolong kami untuk menempuh perjalanan hidup kami, iman kami kepada Engkau, supaya kami tidak akan tenggelam dalam apapun muslihat yang dilakukan oleh roh kegelapan ini. Engkau Allah yang akan terus menuntun langkah kami, memimpin kami, hati kami, supaya kami tetap memiliki kerinduan untuk mencari wajah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar ini kami akan langsungkan acara kebaktian kami. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini yang melayani. Kami mohon pengurapan-Mu berlaku untuk setiap umat kami, supaya apa yang kami karyakan Tuhan itu akan berkat bagi banyak jiwa yang benar keluar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya itu. Jauhkan suasana persekutuan kami dari gangguan kuasa-kuasa kegelapan yang memisongkan fokus kami untuk menuju dan Engkau. Bahkan kami istiharkan tempat ini di rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu bekerja tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kesempatan pada pagi hari ini juga kami ingin mendoakan khusus bagi seluruh pimpinan yang ada di gereja saya pada hari ini, baik daripada pelayanan pastor Jenis Umum, pelayanan Mira, pelayanan wanita, dan juga pelayanan anak-anak. Tuhan, mampukan kami semua untuk menggerakkan segala tenaga yang ada kepada kami, bahkan kami dapat mempergunakan waktu ini untuk bekerja, berkarya dalam pelayanan ini. Bahkan Tuhan, Kau akan terus memimpin kami supaya kami tetap bersatu di dalam seluruh pelayanan yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan kami dari segala perpecahan, bawa kami ke dalam kehancuran, tetapi Tuhan, kami bermohon pada hari ini bahwa kasih Allah akan tetap mengikat kami sebagai tubuh Kristus yang hidup di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa khusus pada pagi hari ini untuk kepimpinan Desa Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Siapapun mereka yang telah Tuhan panggil untuk berada di dalam kepimpinan kami pada hari ini. Kami berdoa kiranya urapan Tuhan terjadi untuk mereka, agar apa yang mereka karyakan dalam pentadbiran dan pelayanan mereka Tuhan, itu akan sungguh membawa kemuliaan bagi nama dan dapat memberkati banyak jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan khusus bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang berada di Labuan pada hari ini, di mana keberadaan kami untuk dihalang untuk berbakti bersemuka pada saat ini Tuhan. Namun Engkau Allah yang terus memimpin, memberkati seluruh gereja yang ada pada hari ini, supaya dengan apapun keberadaan kami, inilah jiwa dan hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau melihat hati yang rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang percaya pada hari ini, baik di Labuan, di seluruh dunia ini ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati hadirat Tuhan itu ada dalam pribadi kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mendoakan khusus pada pagi hari ini bagi proyek pembangunan rekreasi yang direncanakan, dirancangkan di tempat ini, di tanah Desa di Labuan. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang telah kami usahakan, baik dalam perencanaan tindakan kami sejauh ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah yang tetap mendahului semuanya, mengawal semuanya sehingga berlaku dalam kehendak dan rencana Tuhan itu sendiri. Pada hari ini Tuhan, kami ingin mendoakan khusus bagi sobat-sobat kami yang berada di sekitar tempat ini. Kami berdoa menyerahkan setiap jiwa mereka dalam tangan Tuhan. Dengan apa yang kami dengar masa lalu ini, timbul propaganda yang ingin menghalang pembangunan mereka. Tuhan, kami berdoa agar kasih Allah turun ke atas mereka, sehingga kasih Allah itu menyentuh hati mereka, membawa mereka untuk terus berdiam melihat apapun keadaan dan rencana yang telah Tuhan rancangkan di tempat ini. Kami berdoa agar kasih Allah meliputi mereka, sehingga dengan adanya pembangunan ini tidak akan mematikan sedikit pun rasa ketidaksenangan di dalam hati mereka, tetapi biarlah mereka harus takut kepada Allah. Dan Engkau adalah Allah yang merancang, bahkan melakukan semuanya ini bagi pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap usaha ataupun tindakan yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan menyertai, bahkan Tuhan mendahului semuanya, supaya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Beri kami hikmat bijaksana bagi unit pembangunan gereja Desa di Labuan Batu, supaya lewat kebijaksanaan dan apa yang Tuhan pimpin dalam setiap pribadi kami, itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang akan Tuhan nyatakan di depan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kontraktor yang akan melakukan pembangunan ini, supaya Tuhan memberkati mereka, bahkan setiap pekerja yang ada, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan melindungi mereka pada pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga mereka dijauhkan dari segala bahaya dan malapetaka yang menjadi pembangunan pusat rekreasi ini dapat berjalan dengan selamat dan pernyataan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga pada pagi hari ini mendoakan seluruh jemaat di Labuan Batu yang mungkin berada dalam keadaan kelemahan tubuh oleh sakit penyakit. Kami angkatkan jiwa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memohon jamahan daripada kuasa-Mu menyentuh pribadi mereka dimanapun keberadaan mereka pada hari ini, supaya mereka memperoleh kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Baik bagi pribadi yang mungkin kekeringan iman karena keraan pandemik yang menjauhkan kami daripada hadirat Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada hari ini lawatan roh akan terjadi untuk setiap pribadi kami, jamaah hati kami, sehingga menimbulkan kerinduan di hati kami untuk terus mencari Tuhan. Baik itu secara pribadi kami datang kepada Tuhan, baik itu secara bersemuka beramai-ramai, tapi yang nyata adalah hati kami tetap mencari Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami yang hidup. Oleh itu Tuhan, berkati setiap pribadi kami, setiap jemaat-Mu, supaya hari-hari yang akan kami lalui ini, kami dapat bersama dengan Tuhan. Apapun segala tipu muslihat, tipu daya iblis yang ingin menjauhkan kami daripada hadirat-Mu ya Bapa, kami berdoa agar hal itu diputuskan di dalam nama Yesus. Biarlah roh kebenaran akan tetap memimpin kami, tetap menuntun langkah kami, iman kami kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga mendoakan khusus bagi acara kebaktian kami sekali lagi, daripada setiap kami yang melayani, bahkan akan penyampaian firman-Mu, apapun yang berkemanang dari mimbar ini, kami memberkati banyak jiwa, menguatkan kami di dalam pengetahuan, pengenalan akan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami minta syukur semuanya ini. Amin. Oke, terima kasih kepada pemimpin pujian kita seterusnya. Shalom. Salam semua anak Tuhan yang ada dalam ruangan ini. Apa kabar semua? Baik. Ada luar biasa. Amin. Halo. Halo tes. Percobaan. Ya, yang berada di rumah, sila lambaikan tangan saudara. Yang berada di rumah, haleluya. Sudah siap memuji Tuhan yang berada di rumah? Ya, haleluya. Yang berada di rumah, yang mengikuti acara ini secara langsung pada pagi hari ini, kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang ajaib dan perkasa, amen. Ya, mari kita berdiri bersama-sama anak-anak Tuhan yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah. Kita berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita bersama-sama, amin. Sebelum kita menyanyikan beberapa puji-pujian, mari kita berdoa sekali lagi, yaitu doa Bapa kami. Bisa ya? Yang ada di rumah kita bersama-sama dengan anak-anak, ya pagi bersama-sama, kita bersama-sama dengan keluarga kita bersama bersatu dalam doa. Kita bersama sebentar ini. Kita berdoa bersama-sama, dipersilakan berdiri bersama ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan Tuhan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita ada pada hari ini saudara, kita Tuhan Yesus. Walau apapun perbedaan, walau apapun yang menentang, kita beriman, kita terkuat karena Dia ada pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Anak-anak
kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan pada hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Kita tidak pernah tahu. Siapa diberkati pada pagi hari ini, sila lambai-lambaikan tangan saudara yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang ada di rumah. Haleluya. Saudara yang tahu dari rumah, kita hidup hari ini, kita ada hari ini karena semuanya anak-anak Tuhan. Walaupun kita melalui hal-hal yang berbeda dalam waktu-waktu yang sangat sulit yang pernah kita lalui sebelum ini. Tahukah saudara, kehidupan itu sebenarnya sudah sering kali kita lalui, bukan karena virus saudara. Setiap hari kita menghadapi hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita. Kesulitan kehidupan itu berada dalam keluargamu, dalam hatimu, dalam kehidupanmu secara pribadi. Itu adalah hidup masa-masa yang sangat sulit saudara. Tetapi dalam keadaan seperti itu, walaupun dunia lenyap, apapun akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap senantiasa ada. Karena itu kita berada di tempat ruangan ini, karena itu kita ada pada saat ini bersatu, sebab Dia hidup untuk kita hari ini dan esok. Kita mengaminkan semuanya, amin. Haleluya. Maka saat ini kita bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, karena besar setia Tuhan sama kita, luar biasa dalam hidup saya saudara. Haleluya, kita bersama-sama mengimani Tuhan. Besar ajaiblah karyamu, adillah benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi iman sungguh-sungguh kita layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab apa saudara? Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan, Engkau layak diagungkan Bapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan Tuhan Yesus. Mari hadir jamah setiap bangsa, Engkau jamah setiap keluarga Tuhan Yesus, agar ada pemulihan terjadi ya Tuhan. Oh, haleluya. Jiwa-jiwa Engkau sentuhkan Tuhan. Oh, Engkau bangunkan Tuhan. Oh, haleluya. Engkau berikan pemulihan terjadi. Oh, pembangunan terjadi untuk gereja kami ya Tuhan, untuk pembangunan gereja Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Itu alasan kami menyembahmu Tuhan. Alasan kami menyembahmu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang layak kami sembah pada hari itu, Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang menciptakan, bahkan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Pagi ini Bapa kami mengucap syukur, sebab Engkaulah yang memerintah, bukan saja di surga tetapi di dalam dunia, bahkan di dalam hati kami. Kami bersyukur semuanya Tuhan atas karya-Mu buat setiap pribadi kami. Oleh itu Bapa, kiranya firman Tuhan yang kami pelajari dan dengar bersama, kiranya ia memberi manfaat buat setiap kehidupan kami. Karena kami inginkan Tuhan akan melakukan mukjizat dan terjadinya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini di mana anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan beribadah, bahkan yang sempat mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan, kami percaya Allah menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, karena kuasa-Mu tidak pernah dan akan terbatas. Oleh itu Tuhan, kami mensyukuri sebab ada kekuatan dan hidup yang Tuhan beri bagi kami sehingga kami boleh menikmati firman-Mu. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan. Shalom dan selamat pagi sekali lagi untuk seluruh jemaat Tuhan. Saya percaya walaupun dalam keterbatasan kita untuk melaksanakan ibadah secara fisikal atau pertemuan kita, tapi pagi hari ini bersyukur sebab Tuhan pasti mencurahkan ataupun melakukan kuasa-Nya, hadirat-Nya datang di tengah-tengah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa kita untuk berfungsi atau firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini adalah bertemakan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ini merupakan lanjutan daripada firman Tuhan yang telah kita dengar 2 minggu yang lepas. Kita akan kembali untuk mendengar tema yaitu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu pasti kepada kita dan setiap orang yang mencari Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 hingga 36. Sekali lagi dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 hingga 36. Namun kita dan saya akan memimpin kita untuk dalam pembacaan ayat 34 sampai 36. Ayat 34, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Kumpulkanlah kami dan lepaskanlah kami daripada bangsa-bangsa, supaya kami dapat mengucap syukur kepada nama-Mu yang suci dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Seluruh umat berkata amin dan memuji Tuhan. Kalau kita melihat dalam latar belakang, sudah sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang bangsa Israel, di mana mereka berada tatkala di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan bangsa yang lebih kuat daripada mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan mereka, sebab Tuhan pasti menyertai orang-orang yang selalu bersyukur dan menikmati berkat Tuhan. Kita melihat di sini dalam pembacaan pada pagi hari ini, yaitu ada 2 alasan atau terdapat 2 alasan daripada bagaimana keturunan atau carta keturunan daripada manusia yang percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang alasan Tuhan lakukan kepada keturunan ini adalah yang pertama, yaitu menolong kita untuk memastikan dan memahami kronologi Alkitab. Yang kedua, yaitu dipilih atau manusia melalui keturunan itu dipilih secara teliti dan disusun oleh Allah sendiri. Sebab Allah adalah ahli yang bangunan yang menyusun setiap jemaat, mulai daripada strukturnya itu adalah Allah sendiri, sehingga kita adalah
jemaat yang dibangunkan untuk menunjukkan rancangan Allah yang bekerja melalui umat manusia, dan Tuhan akan mencapai tujuannya. Kita melihat setelah daripada itu berkait rapat dengan alasan keturunan diberkati Allah, yaitu tujuan Allah untuk memberkati keturunan itu adalah yang pertama, inilah cara Allah untuk mengangkat orang-orang yang benar dan taat kepadanya. Yang kedua adalah ketika Allah menghapuskan sebuah nama dan berpaling dari garis keturunan, itu karena ketidaktaatan mereka. Dan yang ketiga adalah sering bahwa Allah memberkati mereka atau orang-orang yang taat dan hidup benar selaras dengan hati Allah sendiri. Sebaliknya, Allah akan menghapus atau membuang orang yang tidak memiliki hati yang tidak selaras dengan hati Allah, atau orang yang tidak hidup menurut dengan firman Tuhan. Kita melihat sebagai satu contoh daripada ketidaktaatan manusia itu. Contoh daripada kehidupan Raja Saul yang dihapuskan Tuhan. Mengapa? Walau sebelum itu Saul adalah seorang raja yang pertama memerintah bangsa Israel yang telah dipilih Tuhan. Namun dalam pemilihan Tuhan juga boleh saja kehidupan manusia itu boleh jatuh atas sebab bukan faktor Allah yang memilih atau kuasa Allah yang memilih, tetapi atas faktor cara hidup manusia itu yang tidak taat. Ini kita boleh lihat dalam 1 Tawarik awal daripada bab 16, yaitu 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. Saya baca untuk kita. Demikianlah Saul mati karena kemungkaran yang dilakukannya terhadap Tuhan. Dia tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, malah bertanya kepada pemanggil arwah untuk mencari petunjuk. 14. Dan bukan mencari petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengambil nyawanya dan mengalihkan kerajaan itu kepada Daud anak Isai. Kita melihat sudah tentunya ada saja orang yang hidup benar dan taat dan dipanggil Tuhan, bahkan hidupnya diberkati. Sebaliknya ada juga orang yang dipanggil Tuhan tetapi hidupnya tidak taat, sehingga apa yang Tuhan lakukan sebab hidup. Contoh yang kita lihat di sini adalah Raja Saul sendiri. Karena satu, dia mati karena kemungkaran. Dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Dia tidak beriman lagi kepada Tuhan. Dia tidak lagi berpegang teguh kepada Tuhan. Malah dia bertanya atau memanggil kepada arwah, pemanggil arwah untuk mencari. Artinya mari dia percaya kepada hal-hal dunia ini. Nah, ini menjadi satu peringatan, bukan satu pelajaran bagi kita yang baik, tetapi menjadi satu peringatan yang keras, tegas bagi kita atas ketidaktaatan cara hidup kita di dalam Tuhan. Kembali kita dengan tema firman Tuhan, yaitu bagaimana kita menyatakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, kita pelajari di sini adalah kita haruslah beribadahlah dengan setia hanya kepada Tuhan. Tidak perlu seperti apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah hadirat Tuhan dan kekuatannya. Carilah hadiratnya selalu. Melakukanlah ibadah atau beribadahlah kepada Tuhan. Itu menunjukkan suatu kesetiaan kita, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur juga menyatakan bahwa Daud sendiri, carilah wajah Tuhan selalu. Ini memberi satu gambaran kepada kita, walaupun kita di dalam pelbagai atau jatuh terpengaruh dengan kehendak atau keinginan dunia, tetapi kita harus mengingati kebaikan Tuhan. Karena ini menunjukkan bila kita selalu mencari wajah Tuhan, ini mengungkapkan juga bahwa kita menyembah, mengimani firman Tuhan. Dan apabila kita mencari hadirat Tuhan, cari ditekankan di sini ada 2 kali dikatakan di sini adalah menjadi suatu upaya, menjadi satu tindakan, atau menjadi satu usaha kita untuk mencari, menyembah Tuhan kita yang hidup. Yang pertama, mengapa kita beribadah kepada Tuhan dengan setia?
Karena di dalam ibadah ada korban pujian penyembah. Sudah tentunya sebentar tadi kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pengagungan atas kebesaran Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Lalu itulah kewajiban kita, itulah tugas kita. Dan bagaimana sikap kita di dalam pujian penyembahan. Ini terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 dan ayat 23. Ayat 9 berkata, bernyanyilah baginya, lantunkanlah puji-pujian baginya, ceritakanlah segala perbuatan yang ajaib. Puji Tuhan. Ayat ke-23, bernyanyilah bagi Tuhan, wahai seluruh bumi, kabarkanlah penyelamatan daripadanya hari demi hari. Bermakna seluruh bumi, tidak terkecuali siapapun dia, pasti percaya, tahu bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah karena anugerah Tuhan. Keberadaan kita di bumi ini adalah karya ciptaan Tuhan yang sungguh ajaib. Ini membuat kita, kenapa kita beribadah, ada korban dan penyembahan kita. Karena hanya Tuhan sajalah yang layak menerima puji-pujian. Justru kadang-kadang, bahkan sebaliknya, manusia lebih peka untuk dipuji, untuk diangkat. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, dalam poin yang pertama menjelaskan bahwa hanya Tuhanlah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan yang kita agungkan, yang kita istiharkan hari demi hari. Hal yang kedua, kenapa kita beribadah kepada Tuhan dengan setia? Karena di dalam ibadah ada korban persembahan, harta atau persembahan milik. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, bawalah persembahan dan masuklah menghadapnya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kesucian. Sudah tentunya setiap kehadiran kita, setiap kita datang kepada Tuhan, ini secara gambaran yang logik saja kita melihat bahwa apabila kita datang kepada Tuhan, sudah tentunya kita punya persiapan diri, punya persiapan hati yang benar-benar inilah persiapan yang terbaik kita hari ini. Begitupun kita datang kepada Tuhan dengan ibadah, ada korban persembahan milik atau persembahan harta. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa seluruh persembahan bukan saja kita membawa, tetapi kita masuk. Artinya kita terus mendalami apa yang Tuhan karyakan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, dan kita harus ingat bahwa persembahan yang terbaik, persembahan yang terutama itu adalah seluruh kehidupan kita. Itu yang telah dinyatakan oleh Rasul Paulus juga. Hal yang kedua, bagaimana kita menyatakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah mengingatkan segala kebaikan Tuhan. Sudah tentu biasanya kita harus ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, ini yang terdapat di dalam poin yang kedua ini adalah bagaimana kita mengingati kebaikan Tuhan. Sudah tentunya kita hidup ada pada hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Ini terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Segala mujizatnya dan hukuman yang difirmannya. Apa yang harus kita ingat adalah perbuatan yang ajaib. Karya Tuhan, ciptaan Tuhan yang ajaib, yang tidak boleh disamakan apa yang dilakukan oleh manusia. Mujizatnya dan ingat juga hukuman Tuhan. Nah, yang pertama, kenapa kita diperingatkan untuk segala kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah karena kebaikannya membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Jangan kita lupa atau dalam zon selesa. Pada waktu kita diberkati Tuhan, ada ramai orang Kristen yang jatuh atau lemah iman karena sudah berada dalam zon selesa dan tidak berpikir bahwa segala di seluruh atau dalam sekitar atau dalam lingkungan hidup kita
bebas daripada segala ancaman. Ingat, di dalam kehidupan kita, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pasti kita di dalam lingkungan, di titik tengah segala cabaran dan cobaan. Oleh itu, ini yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa apabila kita mengingatkan segala kebaikan Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu membuatkan kita tetap mengasihi Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan wahai jiwaku, dan jangan lupa segala rahmat-Nya. Dalam Mazmur 116 ayat 1, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu berilah kemuliaan, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Mari kita mengingati bersama. Dan hal yang harus kita tidak inginkan, hal yang harus kita tidak lakukan adalah jangan lupa segala rahmat dan anugerah Tuhan. Ini menjadi suatu cara kita, cara atau sikap kita, karakter kita. Milikilah karakter yang senantiasa merendahkan diri karena kasih Allah. Yang kedua, mengapa kita mengingati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara jemaat Tuhan? Oleh karena kebaikan Tuhan atau kebaikannya membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Ini terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 12. Firman Tuhan berbicara, Tuhan ingat kepada kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan memberkati keturunan kaum Israel. Kalau kita pelajari kaum Israel atau bangsa Israel diberkati Tuhan, sehingga jalur Yesus Kristus terjadi melalui keturunan bangsa ini. Kita melihat saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa perlu kita setia kepada Tuhan, sebab ini menjadi satu tindak balas atau respon kita dalam kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi kita, karena setiap janjinya pasti digenapi. Karena kesetiaan Tuhan menjadi satu dasar kesetiaan kita. Haleluya. Hal yang ketiga, bagaimana kita menyatakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Karena hidup kudus seperti Tuhan itu kudus, ataupun hidup suci seperti Tuhan itu suci. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, persembahkanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapnya, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kesucian. Mungkin selama ini kita datang kepada Tuhan, tetapi tidak mau masuk begitu dalam, sehingga terjadi kekeliruan di dalam iman kita, sehingga kita tidak lagi punya alasan, oh kenapa saya boleh lemah, sebab kita hanya sekadar untuk datang, tetapi tidak mau masuk untuk mendalami segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang seterusnya dalam ayat 29 ini, sujudlah menyembah Tuhan dengan bermakna penyembahan kita harus disertakan dengan kekudusan. Karena orang-orang yang melihat Tuhan adalah hidupnya kudus. Persembahan kudus yang dinyatakan oleh Rasul Petrus ada tersurat dalam kitab suci. Hendaklah kamu suci karena aku suci, atau hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Itu terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Dan di dalam Roma 12 ayat pertama yang disampaikan, diingatkan oleh Paulus di sini adalah demi belas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci, dan yang diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Atau dikatakan dengan terjemahan lain, itulah ibadatmu yang sejati. Nah, mengapa kita harus hidup kudus seperti Tuhan itu kudus? Yang pertama, karena orang yang suci hatinya
akan melihat Allah. Siapa yang menyatakan ini kepada murid-murid? Yaitu kata Yesus sendiri. Ataupun Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 5 ayat 8, diberkatilah mereka. Dia tidak katakan diberkatilah kamu wahai murid-murid, tetapi diberkatilah mereka, bermakna mereka yang datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Melihat Allah ini kalau secara tafsiran manusiawi kita, mau melihat Tuhan dulu. Tetapi kita melihat kemuliaan Allah, baik itu dalam ciptaannya yang lain, baik itu kepada berkat-berkat hidup kita, baik itu apa yang kita miliki, bahkan kehidupan yang ada pada kita, itulah kemuliaan dan melihat Allah. Maka dengan itu, saudara jemaat Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam kesucian. Kesucian itu bermula dari hati. Hal yang kedua, mengapa kita melihat bahwa hidup kudus seperti Tuhan itu kudus? Karena setiap orang yang percaya harus hidup kudus. Ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Sesiapa yang menaruh harapan ini kepada Kristus akan memelihara dirinya supaya suci, sebagaimana Kristus itu suci. Sudah tentunya pengharapan kita juga ada pada manusia atau dunia ini. Tetapi pengharapan kepada manusia atau dunia ini adalah sementara. Dan tidak seperti apa harapan yang terjadi yang harus kita nyatakan, yang harus terjadi kita di dalam Tuhan. Karena Allah lah sendiri yang memelihara, melindungi, mengawasi setiap diri kita. Justru apa yang kita lakukan adalah hidup kudus. Karena kekudusan itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak gereja, bukan liturgi gereja, bukan gereja itu sistematik dan sebagainya. Tetapi gereja itu dibentuk, jemaat itu dibentuk oleh firman Tuhan. Maka tanpa kekudusan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal yang terakhir, hal yang keempat, bagaimana kita menyatakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, yaitu kita haruslah menghargai firman Tuhan. Dengan kata lain, kita haruslah menjunjung firman Tuhan. Bermakna firman Tuhanlah sebagai priority atau keutamaan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 15 hingga 18, saya membaca firman Tuhan ini. Dia mengingat perjanjiannya untuk selama-lamanya, juga firman yang diperintahkannya kepada 1000 keturunan, yaitu perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan sumpahnya kepada Yakub. Dia meneguhkannya bagi Yakub sebagai ketetapan dan bagi Israel sebagai perjanjian kekal. Ayat terakhir, ayat 18. Firman-Nya kepadamu akan dikurniakan tanah Kanaan sebagai bahagian milik pusaka. Pertama, mengapa kita menghargai? Mengapa kita menjunjung firman Tuhan? Kadang-kadang orang yang berada kita junjung, orang yang punya harta milik atau berkedudukan atau berada di tingkat atau level yang tertinggi, itu yang kita junjung. Di situ sebenarnya kita akan lupa Tuhan. Di situ kita sebenarnya boleh saja dipengaruhi oleh keinginan dunia. Tetapi mari kita perhati kehidupan orang-orang yang menghargai, orang-orang yang menjunjung firman Tuhan. Pertama, kita lihat kehidupan atau teladani kehidupan Ezra. Dalam Ezra 7 ayat 10. Ezra 7 ayat 10. Inilah teladan dari kehidupan orang-orang yang menjunjung dan menghargai firman Tuhan. Ezra 7 ayat 10. Ezra memang telah menetapkan hatinya untuk mengkaji Tuhan, mengamalkannya, dan mengajarkan ketetapan serta peraturan kepada orang Israel. Apa yang Ezra lakukan? Ezra mengkaji. Bermakna mengkaji itu adalah mencari sesuatu hal yang berharga daripada firman Tuhan, meneliti firman
Ini berarti melakukan. Rasul Yakobus juga menyatakan bahwa dia katakan bukan saya kita pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku. Haleluya. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Ezra dalam kehidupannya menjunjung dan menghargai firman Tuhan adalah dia mengatakan firman Tuhan. Dia mengatakan firman Tuhan maksudnya mengajar firman Tuhan. Tidak ada kompromi dengan hal-hal yang tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi lain, dalam gereja Tuhan bila diberi firman Tuhan seperti ini, itu satu penolakan yang terbesar yang menganggap bahwa firman itu hanya semata-mata untuk dirinya. Tetapi sebenarnya adalah firman itu membuat kita diubah. Karena awal tadi itu adalah Allah sebagai ahli yang mengubah seluruh kehidupan kita yang tidak baik, yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan katakan bahwa hiduplah, teladanilah hidup Yesus Kristus. Hal yang kedua daripada kehidupan yang menjunjung firman Tuhan, yang menghargai firman Tuhan, adalah teladan dari Daud sendiri. Dalam Mazmur 1 ayat 2, ini juga menjadi satu ayat hafalan bagi kita, yaitu tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Dalam arti kata lain, dia bersukacita dengan hukum Tuhan. Sebaliknya bagi kita sebagai jemaat Tuhan adalah suatu paradoks atau pertentangan kita bila kita tidak setuju dengan firman Tuhan. Kalaulah itu firman Tuhan kena dengan kita, ya bersyukur. Karena sukacita itu adalah membuat kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita belajar daripada Daud. Setiap hukum Tuhan, maksudnya setiap firman, seperti apa yang kita pelajari, setiap firman itu ada seperti menggambarkan seolah-olah makanan. Ada makanan yang kita nampak sedap, tapi bila dimakan penghadaman kita terganggu. Ada makanan yang seolah-olah tidak sedap, tetapi bila kita menikmatinya, maka itu akan memberi nutrisi dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan kita secara fisikal. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam Yeremia juga berkata bahwa firman Tuhan itu seperti tukur, ya kan? Yang akan membentuk. Firman Tuhan itu seperti seorang tukang periuk juga, di mana tukang periuk itu tidak puas hati jika buatan tangannya tidak sempurna. Begitulah firman Tuhan yang harus kita terima. Sebenarnya walaupun kita menerima begitu pahit, dengan begitu berat sekali, dengan kemampuan kita sudah jauh dengan Tuhan, kerinduan kita mungkin sudah jauh bersama untuk menyembah Tuhan, tetapi kita harus menempuhi, sebab itu adalah salah satu cara Tuhan membentuk kita. Demikian kita mendengar hal-hal yang terjadi. Saban hari ada saja hal-hal sekarang yang terjadi. Itu sudah didahului dengan firman Tuhan. Tetapi hari inilah, bahkan hari-hari yang sudah, itulah yang kita saksikan pasti akan berlaku. Ya? Nah, dan bukan saja dia bersukacita dengan hukum Tuhan, tetapi dia merenung hukumnya atau firman Tuhan siang dan malam. Bermakna setiap putaran detik hidup kita haruslah mengingat firman Tuhan. Ini berarti senantiasa. Di mana-mana kita berada, saya percaya kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghargai, yang sungguh-sungguh menjunjung firman Tuhan, maka dimanapun kita berada, mata Tuhan ada di setiap tempat. Marilah agar kita memiliki teladan kehidupan seperti Ezra dan Daud, karena mereka begitu penuh komitmen dan konsisten untuk terus menjunjung dan menghargai firman Tuhan. Kemampuan yang ada pada manusia untuk mengungkapkan ucapan syukur adalah anugerah Tuhan. Karena kemampuan untuk datang kepada Tuhan
adalah anugerah Allah bagi kita atas kebaikannya. Karena manusia tidak memiliki kemampuan. Kemampuan manusia hanyalah terbatas. Tetapi kemampuan manusia juga adalah untuk mengucap syukur kepada Allah yang telah Allah lakukan sesuatu terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, apa yang kita telah pelajari adalah kita haruslah menjadi jemaat, menjadi pribadi, menjadi orang Kristen yang harus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Hal yang kedua adalah kita haruslah mengingati segala kebaikan Tuhan dan jangan menjadi penipu atas diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kita haruslah menghargai, menjunjung firman Tuhan, sebab kita adalah bait Allah atau tempat Allah akan tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mengajak kita berdoa. Kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan untuk menikmati hari-hari yang sudah kita lalui, bahkan akan datang ini. Kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada kedamaian, kita ada kerukunan, kita ada kesatuan, kita ada kesejahteraan. Walaupun hal-hal dunia ini menjadi halangan, hambatan, atau tantangan-tantangan berat berlaku di sana sini, kita mendengar dan melihat, menyaksikan. Tapi kita jangan melupakan bahwa Tuhan begitu besar berkuasa di dalam kehidupan kita. Hari ini atau saat ini, ambillah kesempatan untuk terus teguh di dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah menjadi dasar kehidupan kita, sehingga apapun yang berlaku kita tidak akan goyah. Bapa di surga, kami mensyukuri Tuhan kebaikan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Mungkinkah kami telah lupa apa yang Tuhan telah lakukan dengan kehidupan kami? Mungkinkah kami telah jauh, bahkan tidak mengingati lagi segala berkat-berkat melalui kehidupan kami, melalui keturunan kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diperingatkan sebab kebaikan Tuhan tidak pernah putus, tidak pernah habis. Sehingga pada hari Tuhan kami mengecapi kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Allah. Walaupun pelbagai tantangan yang terjadi, baik itu sakit penyakit, baik itu hal-hal yang membuatkan kami lemah, terpengaruh dengan hal-hal dunia yang berlaku ketika ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, apabila kami dekat dengan firman-Mu, apabila kami dekat dengan Yesus Kristus dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah tentunya Engkau menyediakan hal-hal yang indah, seperti apa yang dialami oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Karena pada waktu kemenangan yang gilang gemilang terjadi, Engkau lalui. Pada waktu Engkau menderita, pada waktu Engkau disiksa, dipukul, disalibkan, bahkan mati, tapi hal yang luar biasa dan ajaib terjadi yang tidak pernah terpikir dimampukan oleh pikiran manusia. Oleh itu Tuhan Yesus bangkit. Ini menandakan iman kami tidak sia-sia Tuhan. Walaupun kami di dalam hidup di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah banyak tantangan hari ini, tetapi apabila Tuhan mengangkat tangan kami, apabila Tuhan yang menjadi dasar hidup kami tetap berdiri teguh. Haleluya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, sudah tentunya
firman-Mu dan kuasa daripada Roh Kudus lah yang menyentuh hati kami. Bila kami membuka hati kami selebar-lebarnya, membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu, maka kami yakin percaya Allah memberi pertumbuhan, mendewasakan kami, sehingga kami menikmati berkat kemuliaan Tuhan di atas segala kebaikan. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami hidup. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.